PSSI tanggapi isu uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Mengejutkan, Kelvin Verdong pesimis bisa bela timnas Indonesia. Alveandra Dewangga batal bela timnas U23 Indonesia, ini penjelasannya. Media Vietnam komentari penundaan BRI Liga 1. Piala Asia beberapa hari lagi, timnas Indonesia U23 punya beberapa PR. PSSI tanggapi isu uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI memberikan respons terhadap perdebatan tentang perbandingan antara pemain lokal dan naturalisasi, yang diawali oleh kritik dari gelandang PSBS Biak, Muhammad Tahir. Tahir berbicara tentang kualitas pemain lokal yang dianggapnya tidak berbeda jauh dengan pemain naturalisasi dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akmal Marhali. Pendapat ini muncul karena dia melihat banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan Tahir menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, bahkan menimbulkan kegeraman di antara netizen. Meskipun polemik mengenai pemain naturalisasi dalam timnas Indonesia sudah berlangsung lama, Tahir menjadi sorotan karena membandingkan kualitas antara kedua jenis pemain tersebut. Menyikapi hal ini, Arya Sinulinga menyerukan agar tidak ada perdebatan lebih lanjut. Baginya, asalkan pemain memiliki paspor Indonesia, mereka berhak untuk memperkuat timnas Indonesia, baik itu pemain lokal maupun naturalisasi. Arya menegaskan bahwa pemilihan pemain untuk timnas Indonesia sepenuhnya menjadi keputusan pelatih Shin Tae-yong. Jika ada pemain dari Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 yang memiliki kualitas bagus, pasti akan dipanggil oleh pelatih tersebut, seperti contohnya Ramadan Sananta. Dia menunjukkan bahwa pemain lokal bisa bersaing dengan pemain internasional, bahkan mengalahkan beberapa di antaranya, seperti yang dilakukan Sananta yang berhasil menjadi top scorer kualifikasi Piala Dunia 2026, mengungguli bahkan Lionel Messi. Arya mengakhiri dengan harapan agar polemik seperti ini tidak terjadi lagi, menyatakan bahwa jika pemain berkualitas, tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Shin Tae-yong tengah mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dalam persiapannya, pelatih tersebut lebih banyak memilih pemain dari Liga 1 daripada pemain naturalisasi. Hanya 4 pemain naturalisasi yang dipanggil untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Mengejutkan, Kelvin Verdong pesimis bisa bela timnas Indonesia. Kelvin Verdong, pemain keturunan Indonesia Belanda, mengungkapkan bahwa ia sedang melalui proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Verdong menjadi bagian dari rencana timnas Indonesia setelah bertemu dengan pelatih timnas, Shin Tae-yong, pada Maret 2024. Meskipun telah bertemu dengan pelatih, Verdong mengaku belum mengetahui kapan proses naturalisasinya akan selesai, yang diharapkan bisa selesai pada Juni mendatang. Timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan tersisa di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya, jadi sekarang tinggal tunggu saja, ujar Verdong dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dia menyatakan keterbukaannya untuk bermain bersama timnas Indonesia, terutama karena 2 pertandingan terakhir tersebut akan memengaruhi nasib timnas. Tentu saya terbuka, saya pikir Indonesia juga terbuka untuk aku bermain di timnas, jadi saya pikir akan baik-baik saja dan doakan saya bisa main lawan Irak, tambahnya. Verdong juga menyampaikan terima kasih kepada supporter Indonesia atas dukungan mereka, meskipun ia belum bermain untuk timnas. Saya mendapat DM dari orang-orang Indonesia, terus support kita dan semoga kita bisa berangkat ke Piala Dunia, ucapnya. Verdong mengakui peningkatan kualitas timnas Indonesia dan siap berbagi pengalaman serta bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad inti.
Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia berkembang terus dan mendapatkan seleksi skuad yang lebih baik. Aku pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain abroad dan pemain-pemain di Liga Indonesia, tandasnya. Alveandra Dewangga batal bela timnas U23 Indonesia, ini penjelasannya. Alveandra Dewangga, pemain PSIS Semarang, tidak dapat bermain untuk timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. PSSI belum menentukan pengganti untuk Dewangga, demikian yang diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, dan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Sumarji. Belum ada opsi penggantinya, ujar Sumarji. Sebelumnya, Dewangga dikecualikan dari skuad timnas U23 Indonesia karena baru saja menjalani operasi kecil di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada 1 April 2024. Asisten pelatih, Nova Arianto, membenarkan bahwa Dewangga tidak dapat bergabung dengan timnas. Dia tidak bisa bergabung, kata Nova Arianto. Dewangga harus menjalani operasi setelah muncul benjolan di dekat ketiak kirinya. Meskipun Dewangga merasa siap jika dipanggil, namun menurut dokter, waktu pemulihan setelah operasi memakan waktu sekitar 5 hari hingga 1 minggu. Sebelumnya, Dewangga sudah merasakan keluhan di ketiak sebelum pertandingan melawan Barito Putra dalam pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Meskipun tidak dalam kondisi yang prima, Dewangga tetap bermain selama 88 menit. Meski dalam kondisi kurang sehat, Dewangga masih berangkat ke Jakarta atas pemanggilan timnas U23 Indonesia. Namun, setibanya di Jakarta, dia harus menjalani operasi setelah diperiksa oleh tim dokter tim nasional. Sebelum pertandingan melawan Barito Putra saya sudah sakit, kata Dewangga. Namun, saya tetap bermain dan kemudian berangkat ke Jakarta. Media Vietnam komentar penundaan BRI Liga 1. Keputusan PSSI dan PT LIB untuk menunda BRI Liga 1 2023-2024 mendapat sorotan luas karena dampaknya pada agenda timnas Indonesia U23. Media Vietnam, KTAU247, khususnya memberikan perhatian pada keputusan ini. Awalnya, pekan ini seharusnya klub-klub BRI Liga 1 akan memainkan laga pekan ke-31. Namun, sehari sebelum pertandingan, PSSI dan PT LIB memutuskan untuk menunda semua laga, dengan alasan prioritas timnas Indonesia yang akan berkompetisi di Piala Asia U23 2024. PSSI berharap penundaan ini akan memudahkan klub untuk melepas pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Tidak ada kepastian kapan BRI Liga 1 akan dimulai kembali. PSSI hanya menjelaskan bahwa liga akan ditunda hingga selesainya Piala Asia U23 pada 3 Mei 2024. Menurut KTAU247, keputusan ini diambil pada fase yang sangat menegangkan dalam liga, dengan hanya 4 laga tersisa. Meskipun begitu, klub-klub setuju untuk menunda turnamen selama 1 bulan. Selain PSSI, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, juga mengambil langkah yang sama dengan menunda lanjutan V-League 1 musim 2023-2024 untuk memberi jalan bagi timnas U23. Namun, bedanya, jadwal V-League 1 sudah ditetapkan, dengan libur setelah pekan ke-15 pada 4 April 2024, dan laga pekan ke-16 dijadwalkan pada 3 Mei 2024. Piala Asia beberapa hari lagi, timnas Indonesia U23 masih punya beberapa PR. Shin Tae-yong, pelatih timnas U23 Indonesia, membagikan 2 prioritas yang sedang dia tekuni saat ini untuk mempersiapkan skuad tim jelang Piala Asia U23 2024. Tim Garuda Muda saat ini sedang berada dalam pemusatan latihan di luar negeri, tepatnya di Uni Emirat Arab, UEA. Setelah berangkat pada Senin lalu. Setibanya di UEA pada Selasa, 2 April 2024, mereka langsung memulai latihan untuk mematangkan persiapan menuju Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei 2024. Meskipun sedang dalam pemusatan latihan,
Shin Tae-yong masih mempertahankan beberapa pemain kunci dalam skuadnya, seperti Witan Sulaiman, Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Ferrari, dan Ramadan Sananta. Selain latihan, tim Merah Putih Muda juga akan melakoni 2 uji coba melawan tim U23 Arab Saudi dan UEA sebelum turnamen dimulai. Pertandingan uji coba melawan Arab Saudi akan berlangsung pada Jumat mendatang, sementara melawan UEA akan dilakukan 3 hari kemudian pada Senin. Menjelang kedua laga tersebut, Shin menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada 2 hal utama. Pertama, peningkatan fisik para pemain, dan kedua, membangun kekompakan tim, terutama dengan kehadiran 2 pemain baru, Nathan Choyaon dan Ihsan Nursikra. Meskipun ada 2 laga uji coba, fokus utama kita adalah pertandingan pertama di Piala Asia melawan Qatar pada 15 April, ujar Shin. Peningkatan fisik dan kekompakan tim akan menjadi kunci kesuksesan dalam 2 laga uji coba ini, tambahnya. Timnas U23 Indonesia akan bersaing di grup A dengan Qatar, Australia, dan Yordania untuk meraih tiket ke babak 8 besar turnamen tersebut.